Nah, teman-teman, coba lihat benda apa yang sedang saya pegang. Yap, ini adalah handphone. Bagi kita yang dewasa, kita tahu bahwa fungsi handphone adalah berkomunikasi, bersosial media, ataupun membuat tugas-tugas kuliah. Nah, apakah teman-teman pernah membayangkan apa yang ada di kepala bayi berumur 6 bulan ketika melihat handphone ini? Mungkin mereka bisa berpikir bahwa itu adalah suatu objek keras yang sangat menarik untuk digigit. Nah, bagaimana dengan anak balita berumur 3 tahun ketika melihat handphone ini? Nah, mungkin mereka bisa berpikir bahwa itu adalah suatu kotak ajaib yang bisa memunculkan video-video yang sangat mereka suka. Nah, dari perbedaan pandang ini kita bisa menarik satu hal, bahwasanya pikiran manusia akan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Luki Nindirianda selaku dosen pengampu di mata kuliah perkembangan peserta didik. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nabil Arabi dengan NIM 1513625082 dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu aspek paling fundamental dalam perkembangan karakter dan kemampuan manusia, yaitu teori kognitif pada perkembangan peserta didik. Nah, untuk jauh sebelum ke dalam materi, apa sih itu teori kognitif? Kognitif ini tuh diambil dari bahasa cognition yang dimana tuh mengerti atau pengertian. Nah, untuk secara luasnya menurut Nature, kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang dimana sederhananya itu jika teori behavioristik fokus pada perubahan perilaku yang terlihat, nah teori kognitif ini justru masuk ke dalam pusat susunan saraf manusia. Teori ini tuh membahas bagaimana cara peserta didik itu berpikir, memproses stimulasi lingkungan, hingga akhirnya mereka memahami suatu peristiwa. Nah, bicara tentang teori kognitif, untuk tokoh pertama yang akan kita bahas adalah John Piaget, di mana John Piaget ini menekankan bahwa anak-anak bukanlah wadah kosong yang pasif menerima informasi, melainkan aktor aktif yang membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, di sini tuh praktek kecerdasan kognitif bekerja melalui 4 proses utama, yaitu ada skema, asimilasi, akomodasi, serta ekuilibrasi. Yang dimana skema itu merupakan struktur mental awal yang dimiliki oleh anak-anak. Lalu asimilasi adalah proses memasukkan informasi yang baru untuk skema yang sudah ada. Nah, akomodasi ini merupakan mengubah skema lama karena informasi yang baru tidak lagi cocok. Untuk yang terakhir, ekuilibrasi ini merupakan keseimbangan mental yang dicapai setelah proses akomodasi. Nah, Piaget ini tuh membagi perkembangan ini ke dalam 4 tahapan berdasarkan usianya masing-masing. Yang pertama itu adalah tahap sensori motor yang bisa terjadi di umur 0 sampai 2 tahun. Biasanya ini terjadi pada bayi, yang dimana bayi itu mengenal dunia murni lewat indera dan gerakan. Nah, coba kita bayangkan trik cilupa. Ketika kita menutup wajah, bayi di bawah 8 bulan benar-benar mengira kita hilang dari dunia karena mereka belum menguasai namanya objek permanens. Baru setelah usia 8 bulan ke atas, mereka sadar, oh mukanya cuma ditutup handuk, aslinya masih ada. Menarik bukan? Yang tahap kedua adalah pra-operasional, yang mana itu terjadi di umur 2-7 tahun, dimana disinilah banyak keunikan anak-anak tuh bermunculan, yang dimana mereka tuh mengalami yang namanya egosentrisme kognitif. Nah, kalian jangan salah paham, ini bukan berarti mereka tuh egois. Kayak secara otak mereka tuh belum mampu melihat perspektif dari orang lain. Kayak coba bayangkan kalian minta anak umur 3 tahun menyembunyikan mainan dari Anda. Kadang mereka tuh hanya menutup mata mereka sendiri, logika mereka tuh mikir tuh kayak, kalau saya nggak bisa kelihatan oleh abang ini, berarti abang ini juga tidak bisa melihat saya. Nah, ini tuh mereka tuh kayak ngalamin namanya tuh animisme, yang dimana mengajak bicara boneka atau menangis karena mengira robotnya mainan juga kesakitan atau jatuh. Tahap ketiga itu adalah operasional konkret, yang dimana itu terjadi di umur 7-11 tahun. Nah, sekarang tuh mari kita bayangkan ada 2 gelas A ini pendek lebar, sedangkan gelas B ini tinggi dan ramping. Nah, keduanya itu diisi air dengan volume yang sama persis. Nah, anak di tahap ini akan menunjuk gelas B karena terlihat lebih tinggi, tapi anak di operasional yang konkret akan langsung menjawab, sama aja kak, airnya tidak ditambah atau dikurangi. Nah, mereka tuh kayak belum menguasai hukum konversi dan kemampuan decentration, tapi ingat, logikanya tuh baru benar-benar jalan untuk hal-hal yang konkret atau nyata secara fisik. Keempat adalah operasional formal, yang itu terjadi di anak 11 tahun ke atas. Nah, ini adalah tahap yang dimana rekan-rekan semua
yang sedang bicara di depan kamera saat ini, kita sudah bisa diajak berpikir secara abstrak. Jika saya bertanya kepada anak SD apa itu keadilan, mereka akan menjawab keadilan itu kalau dibagi makanannya harus sama-sama rata gitu, istilahnya harus konkret lah. Tapi kalau saya tanya ke remaja di seumuran saya, mereka tuh bisa berdebat panjang tentang keadilan hukum, kesetaraan, atau sistem pemerintahan yang tanpa perlu melihat wujud fisik keadilan itu seperti apa. Ya, seperti itu. Tokoh yang kedua yaitu Lev Vygotsky. Nah, jika Piaget itu menganggap anak pelajar sendiri dari lingkungannya, Vygotsky ini tuh menyanggah dengan cara yang elegan. Dia bilang tuh kognitif anak itu tuh berkembang bukan sendirian, melainkan didorong dari interaksi sosial. Kayak teman-teman bisa ngebayangin tuh kayak ketika teman-teman belajar bermain gitar, ada lagu yang terlalu mudah dan teman-teman bisa mainkan, dan juga ada lagu yang terlalu sulit sehingga teman-teman pun sampai kayak kesusahan lah untuk menghafali lagu itu, nah sampai tidak bisa lah gitu bahasanya. Nah, di tengah-tengah itu ada lagu yang bisa kita mainkan asalkan ada teman atau guru yang bisa memberikan kita tuh arahan atau petunjuk serta kunci-kunci dasarnya lah gitu. Nah, area tengah-tengah ini tuh yang dinamakan Zone of Proximal Development atau ZPD oleh Vygotsky. Nah, bantuannya yang berupa petunjuk kunci gitar yang perlahan dikurangi saat Anda mulai lancar, terus juga itulah yang disebut scaffolding. Keren sekali bukan? Konsep inilah yang menjadi fondasi mengapa guru itu sangat penting dalam kelas. Agar pembahasan kita makin menarik, coba kita bandingkan tentang dua gagasan dari tokoh besar yaitu Jerome Burner dan David Ausubel. Nah, coba kita bayangkan ketika kita ingin mengajarkan konsep gravitasi kepada siswa kita. Nah, jika kita memakai teori dari Jerome Burner, Anda akan menyuruh siswa melempar penghapus, melempar kertas, lalu membiarkan mereka menyimpulkan sendiri, oh benda itu tuh selalu jatuh ke bawah. Ini tuh disebut discovery learning atau belajar melalui penemuan. Nah, tapi kalau kita belajar dari, kita menekankan teori David C. Ausubel ini, Anda tuh tidak perlu membuang waktu untuk menyuruh mereka melempar barang. Anda cukup mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya lewat advanced organizer agar tercipta mindful learning atau belajar yang bermakna. Nah, simpulannya tuh kayak teori si Brunner ini tuh ingin siswa menemukan konsep, sedangkan kalau dari Ausubel ingin tuh siswa tuh memahami konsep secara mendalam. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita membahas seluruh teori kognitif ini, apa sih kesimpulan terbesar yang bisa kita dapat dari teori kognitif ini untuk kita sebagai calon pendidik di masa depan? Nah, teori-teori ini tuh adalah pengingat keras lah bagi kita bahwa mengajar tuh bukan hanya sekedar menuangkan air ke dalam ember yang kosong. Peserta didik kita memiliki struktur berpikir yang luar biasa di dalam kepala mereka. Nah, tugas nanti kita di kelas itu bisa menjadi fasilitator yang adaptif, yang dimana kita bisa menyelesaikan materi dengan tahap-tahap perkembangan mereka, terus melatih pemikiran mereka agar mereka kritis, terus menciptakan interaksi sosial yang bermakna, memberikan scaffolding yang tepat. Nah, semoga pemaparan ini bisa menjadi persiapan kita untuk menjadi pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menumbuhkan potensi kognitif terbaik pada setiap peserta didik kita. Mungkin sekian dari saya, Semoga Nabila Rabbi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.